Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya. Nama saya Sabar Setiadi. Untuk materi MPLS kali ini saya akan memberikan materinya, yaitu berjudul Tata Tertib Berlalu Lintas yang Baik dan Benar. Nah, perlu Anda ketahui bahwa peraturan berkendara ini sangat sering diindahkan, ya. Artinya dilalaikan atau tidak dipatuhi. Nah, peraturan kendaraan tata tertib lalu lintas ini diterapkan di seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia pun peraturan lalu lintas ini diterapkan. Cuman aturannya dengan pasalnya itu tergantung kepada negara itu masing-masing. Jadi berbeda antara satu negara dengan negara yang lain aturan dari rambu-rambu lalu lintas tersebut. Nah, di Indonesia sendiri setiap pengendara dituntut untuk mematuhi rambu lalu lintas dan harus memakai pengaman atau safety, ya. Contohnya apa? Seperti kalau misalnya kita punya kendaraan roda 2 atau sepeda motor, ya, itu harus ada kita menggunakan helm, ya. Harus menggunakan helm bagi pengendara roda 2. Kalau misalnya untuk roda 4 harus menggunakan sabuk pengaman, ya. Itu untuk kendaraan roda 4. Itu diantaranya seperti itu, ya. Tapi ada juga yang lainnya yang harus dipersiapkan kalau kita tertib lalu lintas. Nah, biasanya tingginya angka kecelakaan itu diakibatkan karena kelalaian kita sendiri, ya. Misalnya kita harusnya menggunakan helm, tidak menggunakan helm. Terus misalnya kalau berkendaraan roda 4 harusnya pakai sabuk pengaman, ini tidak menggunakan sabuk pengaman. Jadi pada saat ada benturan atau tabrakan, makanya terjadi kecelakaan. Bisa bisa ringan atau bisa berat atau bahkan sampai meninggal dunia. Nah, tidak jarang juga pengemudi tidak melengkapi surat-surat. Nah, ini melengkapi surat-suratnya harus dipersiapkan. Jadi kalau kita punya kendaraan roda 2, kita harus punya surat-suratnya. Juga roda 4 juga harus punya surat-suratnya, yaitu yang dinamakan dengan, kalau untuk pengemudi sendiri dinamakan dengan SIM, surat izin mengemudi. Nah, ini surat izin mengemudi ini berlaku bagi siapapun yang mau menggunakan kendaraan tersebut, baik roda 2 maupun roda 4. Harus punya SIM. Nah, untuk roda 2 biasanya kita gunakan SIM C, ya, untuk SIM C. Nah, untuk kendaraan roda 4 biasanya kita gunakan SIM A. Kalau untuk itu A itu biasanya untuk kendaraan pribadi. Kalau A umum itu biasanya untuk kendaraan kayak angkot, ya, angkutan pedesaan, angkutan kota, ya, angdes, angkutan pedesaan, angkutan kota. Dan juga kalau misalnya B1, B umum, B1, B2 itu biasanya kendaraan yang lebih besar lagi, kayak elep, truk dan lain sebagainya, ya, atau truk kontainer dan lain sebagainya, itu harus punya, ya. Semuanya harus punya SIM, surat izin mengemudi. Yang kedua adalah STNK, ya. Nah, setiap Anda menggunakan kendaraan itu harus ada STNK, ya. Jadi motor tersebut harus ada STNK, mobil juga harus punya STNK. Kelengkapan. Nah, itu syaratnya, standarnya peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah kalau Anda melanggar rambu lalu lintas, otomatis Anda akan kena sanksi dan bisa terjadi kecelakaan, ya. Nah, kesalahan yang paling sering terjadi di jalan raya adalah banyak masyarakat ingin cepat-cepat sampai ke tujuan,
tanpa memperhatikan rambu lalu lintas. Nah, bagi pengemudi roda 2 atau roda 4 selalu harus diperhatikan tanda-tanda rambu lalu lintas. Misalnya, kalau kita berhenti di pemberhentian perempatan atau pertigaan, di situ ada rambu lalu lintas, ya, di situ ada warna merah, kuning, dan hijau. Nah, kalau merah itu kan berarti harus berhenti, kuning itu berarti harus hati-hati, dan kalau hijau itu baru bisa berjalan. Nah, kadang di kita, wah ini masih hijau gitu ya, dari jauh kelihatan masih hijau, tapi sudah kuning itu memang masih bisa berjalan, tetapi pada saat ngelewat itu kadang langsung merah, ya otomatis merah itu harus berhenti. Makanya kalau sudah kuning ya diusahakan diam saja, tunggu sampai merah. Gitu. Jadi jangan terus dipaksakan kita melaju kendaraan kita. Nanti bisa akibatnya fatal. Kenapa fatal? Kita maju, yang dari sebelah kiri atau sebelah kanan berjalan, otomatis kita akan sama-sama terjadi kecelakaan, tabrakan di situ. Makanya harus hati-hati sesuai dengan rambu lalu lintas. Makanya di situ jelas, warnanya jelas. Merah itu adalah berhenti, hijau itu jalan, begitu. Terus selanjutnya adalah berkendara yang melebihi batas kecepatan. Nah, ini kadang sok wah enak-enak gitu ya, kita sambil bawa motor. Wah, ini pelajar nih biasanya nih. Ya, bawa motor, wah sambil motor digerung-gerung, wah knalpotnya bising. Terus sambil enak aja. Mau nyiap juga siap seak-seak bae nyiap gitu ya. Tanpa perhitungan. Ini kira-kira nih kita masuk enggak gitu. Kalau nyiap mobil ini kita masuk enggak ke sana. Ini mah enggak, kadang bobos-bobos bae masukin. Jadi yang dari arah berlawanan kadang suka mengalah gitu. Nah, ini tata cara berkendara yang salah gitu. Ya. Artinya harus punya etika juga pada saat kita berkendara. Jadi tidak sembarangan ujug-ujug langsung nyiap. Di situ nanti ada yang berlawanan arah, itu juga cepat, kita cepat, ya udah bisa terjadi tabrakan di situ. Ya, itu juga harus hati-hati. Ya, jadi jangan asal menggunakan kendaraan seenaknya kita. Langsung bulak belok ngeok di depan. Udah gitu bising lagi motornya. Waduh, udahlah. Itu jangan seperti itu. Yang selanjutnya adalah tidak memiliki safety. Nah, ini safety ini kalau untuk roda 2 berarti harus menggunakan helm, sarung tangan. Apalagi sekarang masih corona ya, kita harus gunakan masker. Begitu. Ya. Ini peraturannya seperti itu. Bagaimana kalau mobil? Ya mobil harus ada sabuk pengaman, minimalnya seperti itu. Di samping yang lainnya kayak lampu indikator ya, lampu sen kiri apa kanan gitu, itu harus ada. Lampu depan belakang itu harus nyala. Kalau kita ngerem berarti otomatis lampu belakang harus nyala juga. Nah, itu hal-hal semacam itulah yang harus kita siapkan ya. Soalnya ini berpengaruh terhadap kita juga orang lain. Jadi keselamatan kita juga keselamatan orang lain. Jadi kalau kita lengkap ya enak sih kita bawanya gitu ya. Terus nyaman, tenang gitu. Nggak usah buru-buru gitu. Yang penting kita selamat sampai tujuan. Terus selanjutnya tidak memenuhi persyaratan teknis. Nah, maksudnya ini apa? Persyaratan ini kendaraan roda 4 tentu saja berbeda dengan roda 2. Nah, ini roda 4 ini kelengkapannya meliputi kaca spion, lampu utama, klakson, lampu rem, lampu mundur, bumper, kaca depan, yaitu untuk mobil. Nah, untuk roda 2, lampu utama, lampu rem, klakson, knalpot, bawaan sepeda motornya ya, knalpotnya jangan yang gandeng ya, yang bising. Terus kaca spion juga harus ada, ini kadang kaca spion tidak ada, terus bising. Ya. Terus ada pengukur kecepatan, speedometernya harus jalan gitu ya. Bagi yang tidak melengkapi ini akan dikenakan hukuman kurungan penjara maksimal 2 bulan dan denda maksimal 250. Nah, itu aturan-aturannya seperti itu. Nah, makanya kita harus taati peraturan demi keselamatan kita bersama. Ya. Jadi bagi siswa kita cobalah ikuti aturan pemerintah, aturan berlalu lintas yang baik dan benar. Punya SIM itu harus minimal punya KTP dulu. Bikin KTP umurnya 17 tahun. Baru bisa membuat SIM. Kalau sudah punya KTP, itu bisa membuat SIM. Ya.
baik itu SIM A maupun SIM C, ya, baik SIM motor maupun SIM mobil. Jadi itu ya, mungkin itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.